temanya NDC waktu saya dengar dari Pak Yosua, luar biasa. Bulan ini adalah Growing Big People. Jadi gereja rindu dari jemaat hidupnya itu menjadi orang-orang yang besar. Kapasitasnya segala potensinya itu dimaksimalkan. Dari hidup saudara itu enggak biasa-biasa, tapi hidup saudara itu mengalami breakthrough. Potensi-potensi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara itu bisa dikembangkan dan saudara bisa nikmati, dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, secara khusus hari ini saya mau bahas judulnya How to Bring Out the Best in Others, atau bahasa Indonesianya gimana caranya mengeluarkan potensi yang terbaik dalam hidup orang lain yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan relevan banget saudara, kenapa? Saya lihat di sini banyak wajah-wajahnya orang tua. Kita sebagai orang tua, saya ngelihat punya 3 anak begitu. Setiap hari kerinduan saya, dalam saya hidup, berpikir dan segala macam. Selalu mikirinnya gimana caranya bisa bantu anak saya untuk semua potensi yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Itu bisa dikembangkan secara maksimal. Nah, saya juga lihat banyak suami istri. Kita pernikahan, kita kan selalu berharapnya pasangan hidup kita tuh kan ada potensi dalam hidupnya. Mereka selalu kerinduan saya adalah kalau ngelihat istri saya gitu ya, itu gimana caranya semua potensi dalam hidup dia itu bisa dikembangkan secara maksimal. Apalagi kalau saudara bekerja, saudara mungkin di dalam pekerjaan saudara dipercayakan dalam organisasi saudara untuk memimpin, ada tim atau rekan kerja. Dan saudara kerinduan kita dalam bekerja tadi dibilangin bahwa untuk kita bisa memimpin orang lain, untuk kita bisa menginspire orang lain, untuk orang-orang yang bekerja sama kita itu bisa menghasilkan kinerja yang baik. Kita mesti tahu caranya mengeluarkan potensi terbaik dari tim kita, dari teman kerja kita, dari orang-orang dalam pekerjaan atau organisasi kita. Mau itu di gereja maupun di luar gereja saudara. Nah, jadi relevan banget saudara. Gimana caranya kita mengeluarkan potensi terbaik dari hidup orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Sehingga melalui hidup kita banyak orang menjadi big people. Kita menggrow, kita menumbuhkan orang-orang yang besar. Yuk kita belajar yang pertama saudara. Untuk engkau bisa mengeluarkan potensi terbaik dalam hidup orang-orang sekitar hidupmu. Mau itu anak, suami, istri, orang-orang di pekerjaan saudara. Engkau harus bisa accept their shape completely saudara. Engkau harus bisa menerima bentuk mereka secara keseluruhan, menyeluruh saudara, secara utuh saudara mesti terima. Kita baca sama-sama ayatnya di Efesus 2 ayat yang 10. Efesus 2 ayat yang 10, thank you. Yuk kita baca pakai bahasa Indonesia sehari-hari. 1, 2, 3. Kita adalah ciptaan Allah dan melalui Kristus Yesus. Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Garis bawahi kata membentuk kita, bahasa Inggrisnya shape saudara. Nah, shape itu akronim saudara, saya bacain ya, ada SHAPE, bahasa Inggrisnya shape. Yang pertama spiritual gift. Ada orang dipanggil jadi penginjil, ada orang dipanggil jadi pengajar, ada orang dipanggil jadi nabi. Biasanya nabi itu model-modelnya pemimpin yang ngomongnya visi terus saudara. Ngasih tahu ntar ke depan begini, kita mesti begini gitu. Tapi disuruh jalanin sendiri kadang-kadang gak bisa saudara. Ada yang rasul saudara, rasul kerjaannya ke kota-kota bikin usaha baru. Terus kalau disuruh jalanin udah bosen dia, gak mau cari orang-orang kayak Timothy suruh nerusin gitu saudara. Terus ada lagi gembala saudara. Oh saya paling admire orang-orang punya hati di panggilan spiritual gift sebagai gembala. Sabar, ngayomin, kalau ngomong sama dia tuh bawaannya pengen nangis mulu, tahu ya saudara ya. Tapi kadang-kadang gembala juga ada yang tegas gitu, tapi saya bisa ngerasain, wah ini orang gembala nih. Nah saudara, itu juga punya spiritual gift itu. Walaupun saudara mungkin gak sadar, tapi ketika saudara menerima Tuhan Yesus, benih spiritual gift itu ada dalam hidup saudara. Itu S. H. Heart, passion. Apa yang menjadi passion saudara? Ada orang sukanya makanan. Nggak mesti orang suka makanan badannya besar. Tapi ada orang yang kalau makan tuh ya saudara, dia bisa cerita ke saya, Fit ini rasanya begini, rasanya begitu. Ada orang yang suka minum wine atau apa yang minumnya. Dia bisa ceritain ini ada kayak gininya, ada kayak gitunya gitu. Kalau saya makan saudara, selama lapar, makanan apa aja enak, selama nggak jatuh di lantai saudara. Tapi kalau orang lain dia bisa, ada orang yang suka musik, ada orang yang suka dagang. Kerjaannya dagang gitu, suruh kerja sama orang pusing dia. Tapi kalau suruh dagang, walaupun gak segede dia kerja di tempat orang, tapi dia enjoy-nya bukan main. Ada orang yang sukanya ngomong, zaman dulu suka ngomong, dibenciin. Zaman sekarang suka ngomong, jadi vlogger saudara.
Bawel saya kadang ngelihat, ampun kan suka tuh di YouTube, penghasilan seorang ini berapa gitu. Dalam hati saya ini orang modelnya cuma ngomong kok bisa menghasilkan gede banget gitu. Tapi sekarang bisa kalau mau make money dari tukang ngoceh saudara. Terus ada orang passionnya, banyak deh saudara. Ada yang artistik saudara, ada yang macam-macam saudara. Itu udah passionnya Tuhan taruh memang buat saudara karena memang itu shape-nya saudara. Apalagi abilities, kemampuan berbicara, kemampuan matematika, kemampuan memimpin, kemampuan untuk membangun hubungan, relationship, kemampuan untuk mengatur, memanage koordinasi dan segala macam. Itu semua datangnya dari Tuhan. P, nah ini personality saudara. Kayak saya orangnya introvert. Saudara percaya saya introvert? Ada introvert, ada ekstrovert. Orang ekstrovert tuh kayak gini nih, ngomong mulu, ketemu orang demen, happy, recharge. Istri saya introvert. Kalau diajak ketemu orang lemes dia paling males ketemu orang saudara. Jadi ada orang personality-nya juga dominan. Ya saudara, kemarin saya baru belajar di kelasnya leadership, bagus banget. Ada orang dominan, suka yang ngelit. Ada orang intim, influencing, dia pinter bangun hubungan. Ada orang cermat. Salah dikit kayak misalnya nih kayak ada kurang dikit saudara tuh keganggu gitu. Kita selama nggak ada kebakaran kita masih biasa-biasa aja kalau orang-orang yang dominan namanya itu. Ada orang yang stable, konsisten, orangnya nggak suka perubahan. Nah saudara itu nggak ada jelek, nggak ada bagus. Semua personality saudara, termasuk sebelah kiri kanan saudara, suami istri saudara, itu dipercayakan sama Tuhan. Karena memang ada panggilan khusus yang Tuhan mau taruh dalam hidup orang itu. Terakhir, personality, experience, pengalaman saudara, baik yang positif maupun negatif. Saudara pernah berhasil, saudara pernah sukses, saudara pernah ngalamin satu milestone dalam hidup ini. Tuhan percayakan itu karena ada pelayanan yang Tuhan mau. Termasuk kalau engkau ada pengalaman disakitin, dilukai, dijahatin, dibohongin. Saudara, semua pengalaman yang negatif itu pun, itu Tuhan izinkan ada. Karena dia punya rencana yang khusus. Nah ini shape kalau saudara, ini kan saya ngomong panjang, cepet tadi. Kalau saudara mau tahu lagi, ikut kelas. Di gereja ini ada kelas M1, M2, M3, M4. Di M3, benar gak sih? Di M3 bukan? Di M3, saudara akan dapat semua pembahasan ini. Ada assessmentnya saya lihat, aduh bagus banget. Ikut kelas namanya M1, M2, M3, M4. Saudara akan dapat detailnya. Maksudnya firman Tuhan bahwa Tuhan itu sudah membentuk saudara sedemikian rupa dengan shape yang tadi. Karena Tuhan mau kita melakukan hal-hal baik yang Tuhan sudah persiapkan. Untuk engkau bisa mengembangkan potensi seseorang, engkau mesti mengetahui bentuknya dia. Karena ketika engkau mengetahui bentuknya dia, engkau mengetahui di mana dia harus bekerja. Ketika engkau memahami bentuk dia, engkau memahami di role atau bidang apa yang seharusnya ditekunin. Ketika engkau memahami shape mereka, engkau bisa memahami peranan seperti apa di rumah yang seharusnya dia lakukan. Saudara paham? Karena ketika engkau bekerja atau melakukan sesuatu di hidup ini, di luar daripada shape-nya saudara, ada 3 F saudara. Yang pertama fatigue, capek, lelah, ngejalaninnya tuh kayak aduh berat banget, bahasa roh mulu disuruh jalanin saudara. Saudara gak suka masak misalnya, disuruh masak mulai dari ngelihat bahan bakunya aja udah bahasa roh saudara. Saya pernah kerja di satu bidang. Ampun, itu benar-benar setiap hari mau pergi jadi auditor dulu. Saya ini bentuknya kayak gini tapi bisa jadi auditor dulu saudara. Salah pilih pekerjaan saya. Setiap kali mau pergi kerja pagi-pagi, bahasa roh saudara. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan cuma tahan setahun. Dan saya yakin itu yang pertama saya capek, fatigue. Karena saya bekerja di luar daripada shape atau bentuk saya. Yang kedua bukan cuma fatigue, failure. Saya tahu kalau saya terusin tuh cuma tahan setahun jadi auditor. Saya yakin hidup saya, karir saya gak bakal maju jadi auditor. Orang kagak suka saudara. Failure yang kedua. Yang ketiga, frustasi. Udah fatigue, capek, gagal, frustasi. Tapi kalau engkau bekerja, berperan di rumah, di pekerjaan, di gereja, dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Sesuai dengan bentuk atau shape yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. 3 F juga saudara. Yang pertama, fokus. Ngerjain hal itu tuh bisa gak ada kenal waktu. Mau pagi sampai malam juga gak apa-apa. Gak dibayar juga gak apa-apa, saudara.
Saudara, itu fokus yang pertama. Yang kedua, fruitful. Berhasil, kelihatan hasilnya, kelihatan progresnya. Orang ngomong, lu kalau ngerjain itu hebat lu ya gitu. Gue seneng kalau ngeliatnya, gue ngerasa diberkatin misalnya gitu. Atau kelihatan dari cuannya juga kelihatan. Yang saudara kerjakan cuan lui gitu maksudnya, ada untungnya. Kelihatan saudara. Jadi pertama saudara fokus kalau kerja dalam shift. Yang kedua saudara fruitful. Yang ketiga saudara itu fulfilled. Pulang kerja, kayaknya hati itu, aduh hari ini hidup udah sesuai yang semestinya gue kerjain. Pulang kerja tuh enjoy-nya bukan main saudara. Banyak masalah, tapi ada fulfillment. Nah ini yang pertama cara engkau bisa mengeluarkan potensi terbaik dalam hidup orang-orang. Mau suami, mau istri, mau anak, mau orang-orang di pekerjaan. Saudara harus terima bentuk mereka, pahami bentuk mereka. Karena ketika engkau terima dan memahami, engkau bisa mengarahkan mereka ke dalam peran yang sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Amin saudara, itu yang pertama. Yuk yang kedua saudara. Yang kedua, saudara mesti belajar untuk mempercayakan mereka tanggung jawab secara bertahap. You learning to trust them with increasing responsibility. Kita baca ayatnya. Karena Yesus pun gak pernah ngasih saudara tanggung jawab langsung besar. Lukas 16 ayat 10 bagian yang pertama. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Maksudnya Tuhan gini, cara Tuhan mengeluarkan potensi saudara nih. Tuhan itu mempercayakan perkara-perkara yang kecil dulu. Jadi kalau saudara hari ini ada yang ngerasa pekerjaannya aduh remeh-remeh banget sih Fit, nggak ada keren-kerennya. Saudara, Tuhan lagi mempercayakan saudara mau ngembangin potensi saudara yang terbaik dengan cara dia mempercayakan kerjaan saudara yang saat ini saudara anggap remeh-remeh itu. Tapi ketika engkau setia, engkau melakukan pekerjaan yang remeh-remeh itu, perkara yang kecil, engkau menunjukkan kemampuanmu, itu dengan sendirinya Tuhan akan percayakan perkara lebih besar. Sama halnya kita di rumah, di kantor, di kerjaan, di gereja, dimanapun. Kalau engkau mau mengembangkan potensi seseorang, engkau mesti belajar untuk bisa mempercayakan kesempatan, memberikan kesempatan dan tanggung jawab yang mulai dari yang kecil dulu. Seumpama kalau dia salah, kagak sampai perusahaannya bangkrut gitu saudara. Seumpama kalau dia salah, jangan sampai tuh customer hilang gitu ya salah ya. Seumpama kalau dia salah, jangan sampai hidup orang tersesat gitu. Nah kasih yang kecil dulu. Tujuannya untuk apa? Untuk kasih mereka kesempatan, ngembangin diri mereka, discover kemampuan yang shape mereka tadi. Dan untuk mereka nunjukin ke kita bahwa mereka layak untuk dipercaya perkara lebih besar. Itu yang pertama saudara. Saya dulu gak sadar waktu saya SMA kuliah gitu, bahwa saya ini ternyata Tuhan percayakan shape saya punya skill untuk memimpin, leadership. Waktu kecil gak ada, soalnya keluarga saya, papa mama saya pemimpin semua. Jadi kita cuma bisa nurut, iya pak, iya ma, iya pak, iya ma gitu. Kagak ada, saya tahu sedikit pun saya itu ada shape seorang pemimpin gitu waktu kecil. Tapi saya hari ini saudara, yang Tuhan pakai dalam hidup saya untuk mengerjakan di dalam kehidupan saya sehari-hari adalah skill pemimpin itu. Nah itu gak pernah akan keluar potensinya. Kalau enggak ada dulu tuh waktu saya umur 17, ada kakak pembina rohani di gereja. Waktu saya tobat, yang saya gak pernah cerita di sini mungkin. Intinya saya tobat gara-gara kecanduan narkoba, teman saya juga kecanduan mau tobat, minta ditemenin ke gereja. Saya pikir ya udahlah daripada saya hilang teman, saya temenin aja, dia gak ada mobil, saya jemputin dia gitu. Sebelum masuk ibadah, zaman dulu kan ibadah 2 jam saudara, gak kayak gini enak. 2 jam lebih kadang-kadang kalau bawel orang pembicara kayak saya. Pusing saya bilang, saya ngomong ke teman saya, bro ini gereja bisa 2 jam lebih, ntar kita sakau, mampus nih kita. Kita pakai dulu ya. Jadi saya pakai dulu saudara sebelum masuk ruang ibadah. Pakai, dah aman, yuk masuk, lu mau ngapain terserah, saya tidur aja ntar saya pikir. Tahu-tahu di tengah ibadah dia nangis saudara. Dijamah. Nah di situ saya berubah. Dari berubah, terus kan dia maju tuh didoain gitu suruh minta terima Tuhan Yesus. Ini ada orang nyunjut nongol. Lu datang sama, lu anterin dia, iya. Nah mulai sekarang tanggung jawabnya ke lu ya gitu. Wah saya bilang ya sama-sama pemabok. Disuruh tanggung jawab. Cuman gak tahu kenapa waktu dia ngomong mungkin udah shape-nya saya. Waktu dia ngomong gitu, saya seakan-akan dipercayakan leadership sama hidup satu orang. Saya anggap serius. Jadi saya juga berubah saudara.
Saya berubah, terus saya sama dia. Nah saudara bayangin, karena lagi berapi-apinya dia minta saat teduh. Kita nggak ada yang tahu lagu. Waktu merem, dia nanya, nyanyi apa Fit? Nggak tahu gue juga. Udah kita merem dulu aja saya bilang. Tahu-tahu nggak lama ada suara King Kong badan. Ternyata dia inget lagu rohani waktu kecil diajarin. King Kong, namanya kita udah lagi berapi-api, nggak ketawa. Saya nahanin saudara. Aduh gawat nih kalau kayak gini, kita mesti belajar besok. Saya mesti belajar gitar habis itu saya bilang. Nah intinya dari situ kakak pembina ini lihat, bikin ini Komsel Fit. Jadi mulai dari 1 orang, dikumpulin lagi ada 2, ada 3. Terus kita kumpulin 3, terus pendeta yang ngomong, akhirnya sampai 1 hari Komselnya udah banyak gitu saudara. Ini kebanyakan, gak selesai-selesai Komsel katanya, multiplikasi. Jadi ada dilahirin lagi, jadi waktu itu ada 4 atau 5 Komsel gitu saudara. Dari 1 Komsel ini nih, si kecanduan narkoba ini saudara. Dari situ lahir, dari situ sampai 1 hari waktu saya pulang dari sekolah gitu ya, saya selesai. Saya ngelihat semua leadership skill saya belajar di situ. Gimana caranya menginfluence dan inspire orang yang gak ada hubungannya duit, gak ada hubungannya apa-apa. Tapi mereka bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan buat kemuliaan Tuhan dalam bentuk pelayanan. Sampai nyuci WC, saudara kita sama-sama nyuci WC. Karena kagak ada yang bersihin WC-nya waktu itu di gereja itu, kecil banget gerejanya. Kita nyuci WC, ada yang parkirin mobil saudara. Itu kalau saya lihat orang-orang yang ada di situ, itu orang-orang yang saya tahulah keluarganya bisnis apa gitu. Itu waktu saya ngomong waktu mama papanya datang misalnya nengokin anaknya, jangan sampai kelihatan, ntar gue yang kena semprot nih gitu. Tapi justru di situ saya sadar, kalau saya ada potensi, tapi kalau enggak, orang enggak pernah percayain saya tanggung jawab dari kecil, dipercayakan banyak salah. Banyak orang-orang yang salah, hidupnya enggak bener di bawah itu Komsel saya. Banyak. Ada yang dari narkoba malah lebih parah dari setelah itu. Salah banyak saudara. Tapi untung puji Tuhan ada orang yang mempercayakan saya tanggung jawab dari perkara kecil. Dan saya mulai setia, saya mulai tunjukin, saya mulai belajar, saya baca buku, saya gimana caranya. Waktu dari situ saudara, hari ini kan tadi saya bilang, skill yang saya pakai untuk kerja saya, untuk bisnis saya, itu cuma skill yang namanya leadership saudara. Tapi potensi itu gak akan pernah keluar kalau gak pernah ada orang yang mempercayakan saya tanggung jawab dari kecil. Dari awal, saya paham ya saudara? Saudara, suami saudara juga sama. Ada potensi di dalam suami saudara yang mungkin selama ini gak pernah dipercayakan saudara. Nah saya mau lanjut ke perkara yang ketiga, poin yang ketiga. Sebelum saya lanjut poin 3, tapi saya mau kasih tahu saudara, ada satu statement, saya dapat ini nih, saya belajar bikin statement. Bahwa failure is not the end. Kegagalan bukanlah akhir. Tapi kegagalan adalah cara untuk kita belajar, cara berhasil saudara. Itu menurut pengalaman hidup saya. Jadi failure itu bukan fatal, bukan akhir. Tapi failure itu is an opportunity untuk kita learn how to succeed. Saudara, saya suka baca buku-buku leadership nih, saya kasih lihat ya. Ini orang-orang hebat, boleh ditampilkan ke layar berikutnya. Saya sebutin, ini orang-orang yang benar-benar kita bisa consider orang big lah, orang big people di dunia, influencing, bawa pengaruh di dunia. Mulai dari Michael Jordan, ya banyak dari sini saya biar yakin muka-mukanya main basket gara-gara orang ini. Tapi dia itu dikeluarin dari tim basket SMA-nya. Jadi Michael Jordan aja itu pernah gagal saudara. Siapa lagi? Walt Disney, tuh apa Mickey Mouse dan segala macam Disneyland. Itu dipecat dari kerjaannya di surat kabar karena itu sih malu banget tuh bosnya yang mencat. Karena kurang imajinasi. Yang ketiga, KFC yang kita suka makan. Kalau beli bucket 9 biji, 60 ribu saya masih ingat, saya doyan banget saudara. Itu udah ditolak 1000 kali lebih nyari franchise yang mau ngejalanin dia. Hari ini kita udah lihat di seluruh dunia ada yang namanya KFC. Apalagi saudara, Henry Ford yang bikin perusahaan mobil Ford. 2 perusahaan mobil sebelumnya gagal, bangkrut. Yang terakhir, ini jarang ada yang kenal. Saya demen banget sama dia. Namanya Dyson. Itu yang bikin itu loh, vacuum cleaner sama hair dryer sama kipas angin gak ada kipasnya. Nah itu yang desain itu orangnya. Itu 5.000 kali bikin gagal untuk bikin vakum dia yang pertama saudara. So kegagalan itu bukan akhir. Kegagalan
itu sebenarnya kesempatan untuk kita belajar cara berhasil. Jadi kalau hari ini ada yang lagi ngerasa gagal, ngerasa hidupnya yang udah dilakukan sekian tahun gagal, ngerasa apa yang saudara lakukan selama ini saudara ngerasa gagal. Saudara, belum akhir. Saudara menemuin cara lagi untuk bisa jadi berhasil. Nah, itulah cara kita bisa mengeluarkan potensi terbaik. Mau di hidup kita sendiri maupun hidup orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Kita lanjut yang ketiga saudara. Ada hubungan sama yang poin 2. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi kita harus menerima bentuk mereka secara keseluruhan. Di-accept completely. Yang kedua, kita percayakan mereka tanggung jawab secara bertahap. Yang ketiga saudara, kita harus belajar untuk bisa mengucapkan kata-kata yang helpful, bukan harmful. Kita harus belajar mengucapkan kata-kata yang membangun, bukan yang menghancurkan. Seringkali, kita baca dulu ayatnya. Cakep banget ini ayatnya. Efesus 4 ayat 29. Bahasa Indonesia sehari-hari. Wih, mujizat. Tadi mati, ini sekarang dia nyala. Efesus 4 ayat 29. Mana ayatnya? Boleh pinjam slides berikutnya? Thank you. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalau kalian berbicara, janganlah memakai kata-kata yang kotor. Stop. Kurang pas terjemahannya kata-kata kotor. Kita pinjam bahasa Inggrisnya. Do not di GNB. Do not use harmful words. Atau kata-kata kotor itu kata-kata yang menghancurkan. Yuk kita lanjut yuk. 1, 2, 3. Pakai sajalah kata-kata yang membina dan memberi pertolongan kepada orang lain. Kata-kata seperti itu akan mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mendengarnya. Jadi maksudnya gini saudara, waktu kita lagi mendidik, kita lagi gedein anak, kita lagi didik orang-orang di kantor, di organisasi, kita lagi berupaya untuk mengeluarkan potensi terbaik di istri kita, di suami kita saudara. Saudara udah accept mereka, saudara udah berikan mereka tanggung jawab. Namanya orang bisa salah, betul ya saudara? Namanya orang ada kekurangan, amin saudara? Jangan diplototin, lo udah amin aja barusan. Namanya orang pasti ada limitasi. Seringkali sebenarnya potensinya baru mau keluar. Anak kita mau nyoba sesuatu yang baru. Kata-kata dari kita itu yang menghancurkan. Yang sebenarnya tadinya potensinya mau keluar. Karena kenapa? Kata-kata harmful kayak gini nih saudara. Saya sering banget denger. Nah, misalnya saya cerita nih ya, mau kerja gini-gini, nggak bisa lah, nggak ada untungnya, mau lakuin ini. Udahlah, lu nggak layak, lihat hidup lu yang dulu, mau gini-gini. Itu di luar negeri, di Indonesia nggak laku, misalnya gitu saudara. Terus apalagi ya, dasar bego, nah udah makanan harian itu. Dasar bego, nah dasar lu emang nggak bisa gitu. Itu ya, yang nggak tahu sih, mungkin orang dulu cara didik orang, memang begitu kali ya, kayak dihajar mulu, disikat mulu gitu. Ya oke sih, cuman jujur aja saya minder dulu saudara. Kalau bukan karena Tuhan izinkan, ya Tuhan baiklah izinkan saya mengalami experience yang ada milestone, ada segala. Cuman kalau saya dengerin gitu ya saudara, saya rasa sih saya ngobrol sama pendeta Yosua aja saya kagak berani, nggak rightful banget gitu hidup saya. Nah kata-kata yang helpful tuh yang membina, membangun tuh contohnya kayak gini. Kadang-kadang orang bisa salah, waktu saudara kasih koreksi, saudara kasih tahu kata firman Tuhan tadi yang berguna. Kemana dia mesti pergi, mesti gimana caranya. Mesti kalau saudara sendiri nggak tahu caranya gimana, kasih tahu lah paling enggak lu konteks si A, lu coba belajar dari dia gitu. Atau saudara kenalin ke orang yang kira-kira bisa bantu dia gitu. Ke anak gitu ya, yang ya bagus, udah dia misalnya udah gagal, ya oke, apalagi nih anak saya nih mulai mau apply kuliah kan. Ya kadang-kadang ada kejadian-kejadiannya yang keceplosan, saya pernah ngomong, gitu aja nggak bisa. Nah itu saudara, kedengerannya sederhana ya, tapi itu saya waktu udah anaknya udah pergi gitu saya sadar, aduh bodoh banget kok ngomong barusan. Mestinya kan ya dikasih tahu nih kurangnya sini, ekspektasinya nggak nyampe kenapa, gitu-gitulah saya mesti jelasin. Nah saudara, saya ingat ya, saya mau kasih kesaksian. Waktu saya lagi nakal-nakal yang tadi saya cerita itu, saya ingat mama saya dari umur bandel tuh dari umur 14-15 tuh udah nggak bener hidupnya. Itu gagal terus, jatuh terus gitu. Saya tapi ingat hari ini,
Salah satu yang membuat potensi dalam hidup saya bisa keluar. Itu saya ingat waktu lagi nakal-nakal, mama jarang, saya nggak bisa ingat, berarti jarang banget. Keluar kata-kata, lu emang bocah gitu. Lu emang gak ada gunanya, lu emang rusak. Atau dia gak pernah bandingin, kakak saya baik banget saudara. Kakak saya baiknya bukan main. Gak pernah sekalipun ngomong, lu gak kayak koko lu atau apa gitu saudara. Saya ingat waktu saya lagi nakal-nakalnya. Yang keluar dari mulut mama saya masih ingat sampai hari ini. Kamu dipanggil jadi kepala bukan buntut. Kamu dipanggil jadi pemimpin bukan buntut. Saudara, ini umur udah 40 lebih. Tapi sampai hari ini saya masih ingat semua kata-kata yang keluar. Di tengah saya lagi bandel. Kalau mama itu berbicara yang harmful. Mungkin hari ini saya udah gak ada, saudara, udah mati saudara. Tapi karena dia berbicara yang helpful saudara. Nih saya ada satu statement lagi. Jangan ucapkan keadaan mereka saat ini. Tapi ucapkan kepada orang dalam hidup saudara apa yang mereka bisa jadi. Don't speak about who they are now. Tapi speak of their potential. Itu yang mama lakukan ke hidup saya. Dia ngeliat keadaan saya. Rusak nih anak, gak beres. Ini gak ada masa depan. Tapi ketika dia ngomong saya, dia negur saya. Dia marahin, saya ditegur. Tapi abis dia negur, dia selalu ngomong, kamu tuh dipanggil jadi orang bisa jadi kepala bukan jadi buntut. Kamu tuh dipanggil jadi seorang pemimpin bukan itu. Kamu udah disiapin sama Tuhan. Segala perkara, segala kesempatan, segala ini. Tuhan mau kamu dipakai. Itu dari umur segitu diomongin. Dan saya percaya saudara. Saya percaya. Nah saya mau katakan, mungkin saatnya kita berubah. Mungkin udah terlalu sering kita ngomong ke istri kita, keadaan jeleknya dia saat ini. Mungkin kita mesti rubah apa yang dia bisa jadi di kemudian hari di dalam Tuhan. Mungkin terlalu sering kita meremehkan suami kita. Mungkin saatnya kita saat ini nggak perlu ngasih tahu salahnya dia, kurangnya dia. Tapi kita kasih tahu dia bisa jadi apa di kemudian hari di dalam Tuhan saudara. Nah 3 hal ini saya rasa sederhana sih ya, nggak ada yang ribet-ribet banget. Tapi saya ngalamin dalam hidup ini. Kalau kita mau dan seberapa tinggi kita, itu sebenarnya ditentukan oleh seberapa tinggi orang-orang sekitar hidup kita. Karena tangan kita cuma 2, gak bisa ngerjain banyak. Sangat terbatas gitu saudara. Tapi ketika kita sebagai suami dan istri, 2 orang in unity, kita melakukan segala potensi yang terbaik dari kedua pasangan hidup, itu dikeluarkan. Oh amazing saudara. Anak-anak kita Tuhan percayakan, ada potensi yang luar biasa dalam hidup mereka. Yang mungkin saat ini kelihatannya masih teenager, kecil, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kita bisa belajar 3 hal, yuk kita tutup. Yang pertama saudara, kita harus bisa menerima bentuk mereka, shape mereka. Kalau mau tahu lebih jauh, daftar habis ini di M1 dulu kalau belum pernah ikut M1. Yang kedua, percayakan mereka tanggung jawab secara bertahap. Yang terakhir, katakan helpful words, bukan harmful words. Amin saudara. Kita bangkit berdiri, saya selesai saudara. Saudara sadar nggak? Dari tadi saya cerita, sebenarnya 3 hal ini. Itu Yesus lakukan buat hidup saudara. Itu yang Yesus lakukan buat hidup saudara. Dia membentuk saudara dan menerima saudara dengan segala kekurangan dan limitasi saudara. Karena Tuhan tahu ada potensi besar dalam hidup saudara. Dia udah membentuk ada pekerjaan baik yang khusus yang hanya saudara yang bisa lakukan. Nggak ada orang lain. Nggak ada orang lebih pintar dari saudara. Walaupun saudara nggak lebih pintar dari dia. Tapi ada satu calling, purpose, role yang hanya saudara yang bisa lakukan itu. Yang kedua, Tuhan percayakan kau perkara-perkara kecil saat ini. Karena ada perkara besar yang Tuhan mau berikan. Karena ada dia melihat potensi yang hari ini engkau kerjakan bukan akhir, tapi permulaan. Ada potensi besar yang Tuhan mau percayakan. Yang ketiga, yang Tuhan lakukan. Saudara mungkin gak bisa dengar audible dari Tuhan. Tapi kalau saudara mau dengar suara Tuhan yang saya dengar setiap hari, itu gak pernah ada kata-kata yang menjatuhkan, tapi kata-kata yang membangun. Baca firman. Di firman ada suara Tuhan, di situ bisa kena halus dan butuh effort. Asalkan saudara mau baca, saudara akan dengar setiap hari sebelum pergi kerja. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan saudara di tengah menghadapi satu kesulitan. Kata-kata yang bisa memberikan visi, kata-kata yang bisa memberikan mimpi dan dreams. Asalkan saudara mau baca.